Allah melaknat pemakan riba. Makna melaknat, diangkat berkah hidupnya. Kalau makan tidak pernah cukup, pakai baju tidak pernah cocok, rumah tangga ribut terus, ada anak sakit, macam-macam. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, yang mengambilnya dan yang memberikan. Dua orang saksinya dan pencatatnya. Pegawai, staf, tulis, tanda tangan, ya segala macam sama. Masuk dalam masalah ini. Berarti tidak ada yang bisa lolos nih. Jadi kena semua. Saya kan cuma pegawai, tidak tahu apa-apa, nggak bisa. Siapa suruh kerja di situ? Ya, nggak bisa. Haram-haram. Ya, nggak bisa kita cari halal ya teman-teman. Ya. Lebih jelas lagi hadis Nabi SAW, perhatikan baik-baik. Dikatakan oleh Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 21.450. Sanadnya dikategorikan sahih. Renungi baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, dirham riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanyah. Satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya, dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Antum zina sama 1, 2, 3, 4, 36 perempuan, itu baru sama dengan 1 dirham riba. 1 dirham itu 10.000 rupiah, 5.000 rupiah. Ambil bunga bank. Itu sudah 36. Bagaimana kalau kita kerja di sana, gajinya 5 juta? Nah, yang hitung sendiri. Kalau 1 dirham 36 kali berzina, kalau sekian juta berapa kali itu? Ini zina loh ini. Dan ini teman-teman sekalian, Nabi SAW berikan gambaran agar orang faham. Karena umumnya zina orang tahu itu haram. Zina sama perempuan yang tidak halal bagi laki-laki itu orang tahu bobotnya berat. Selalu diingatkan. Di sini Nabi SAW datangkan 1 dirham riba. Bukan Nabi mengatakan misalnya 100.000 dirham riba. Enggak, 1 dirham riba. Paling kecil. Sama dengan 36 kali zina. Sudah paham sampai sini? Ini hadis yang lebih tegas lagi. Perhatikan setelahnya. Kata Nabi SAW, ini luar biasa teman. Saya kalau baca ini merinding, subhanallah. Hadis ini tegas, ini yang saya bilang tadi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Kata Rasulullah SAW, ar-riba 73 baban aisaruha ayyankiha ar-rajul ummah wa inna arba riba irdur rajulil muslim. Kata Nabi SAW, riba itu memiliki 73 pintu, 73 tingkatan. Yang paling rendah, yang paling ringan, setara dengan seseorang berzina dengan ibunya. Ya? Itu berat sekali. Paling rendahnya sama dengan berzina dengan ibu. Teman-teman harus tahu ya, dalam bab zina, hukumannya beda-beda. Level-levelnya. Yang paling ringan dalam masalah zina adalah berzinanya orang. Dia pergi ke tempat zina, lalu dia zina, dia bayar pelacur, selesai. Itu yang paling ringan. Tapi itu juga sudah dosa besar. Ada di atasnya, zina lebih berat daripada itu. Berzina dengan istri tetangga, pasangan tetangga. Itu ditanyakan oleh Nabi SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dosa apa yang paling berat? Kata Nabi SAW, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Tentu kalau orang zina dengan istri tetangga, berarti si istri tetangga zina sama suami tetangganya, kan gitu. Kenapa tetangga? Karena orang yang paling dekat. Sampai kata Nabi SAW, Jibril selalu mewasiatkan kepadaku untuk mengingat dan berbuat baik dengan tetangga sampai aku kira tetangga mau dapat warisan. Walaupun tetangga itu orang kafir, tapi kita berbuat baik. Nabi SAW waktu di Mekah itu disakiti dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kena tetangga semua. Nabi SAW tinggal di rumahnya Khadijah. Khadijah rumahnya di komplek mewahnya Mekah. Sebelahnya toko-toko Quraisy semua. Hampir tiap hari pintu rumahnya ditaruh kotoran, taruh sampah. Nabi SAW sambil senyum, mengangkat sambil mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Nabi nggak balas, karena tahu ini bahaya. Kalau dibalas maka hukumannya sama nanti. Gitu. Jadi ini luar biasa kan? Zina dengan tetangga. Lebih lagi di atasnya, zina dengan istri mujahid. Jadi kalau ada orang pergi jihad, istrinya si mujahid itu seperti ibu kita. Kata Nabi SAW, kedudukan istri para mujahid sama dengan ibu-ibu kalian. Seperti kita hormati ibu kita, harus hormati walaupun istri mereka masih muda. Bukan malah datang diganggu. Karena perempuan lemah. Pada saat suaminya jauh, dia bisa digoda. Laki-laki bisa memberikan hadiah, bisa berikan perhatian. Apalagi mereka pakai perasaan. 1 bulan, 2 bulan suaminya pergi, mulai ada WA syaitan. Kenapa sayang, butuh bantuan apa? Ini kalimat syaitaniyah.
Orang bisa tergoda. Kalau sampai dia berzina dengan istri mujahid, walaupun itu perempuan memang dasarnya juga dia berdosa, tapi ini yang menzinai itu dosanya berat sekali. Kata Nabi SAW, si mujahid itu akan didatangkan hari kiamat dengan si pelaku selingkuh dengan istrinya, lalu Allah bebaskan dia mengambil pahalanya sesukanya. Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, apakah kalian kira si mujahid akan sisakan pahalanya? Tanda tanya, nggak mungkin. Dia pergi jihad, berperang jalan Allah, antum datang ganggu istrinya? Hah? Nggak boleh. Makanya perempuan yang sudah bersatu suami, antum kasih X besar-besar. Sudah selesai urusannya. Mau cantiknya seperti bulan, ada cerita. Udah haknya si laki-laki itu. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Nggak mungkin lagi perempuan punya dua suami. Haram. Ya. Antum minta kepada Allah diberikan istri yang baik. Kalau sudah jadi istri orang, selesai urusannya. Jangan pernah sentuh wilayah itu. Karena ada orang punya penyakit itu. Pernah ada orang tanya saya di pengajian, Ustaz, saya punya masalah dalam ini zina karena saya suka ganggu istri orang. Karena dia berpikir kalau orang sudah menikah, mudah kalau dia berzina pun tidak ketahuan karena sudah ada suaminya. Beda kalau masih gadis nanti hamil di luar nikah. Makanya dikasih posisi dalam zina tinggi. Yang lebih tinggi lagi daripada istri mujahid adalah berzina dengan mahram. Anak sama ibu, anak sama ayah, ya, saudara sama saudarinya. Ini paling tinggi. Sampai kalau zina sama mahram ini, kan hukum zina itu teman-teman kalau dia berzina kepergok sebelum nikah, dia tidak menikah, masih bujang atau gadis, hukumnya dicambuk 100 jera dan diasingkan 1 tahun. Tapi kalau sudah nikah dia apa? Dirajam, gitu kan? Tapi khusus yang zina sama mahramnya, mau sudah nikah atau belum nikah, rajam langsung, hukuman mati. Karena bahaya kalau lahir, kalau hamil pun ini bahaya, anak ini statusnya gimana? Masuk dalam mahram, hati-hati, mantan pasangan orang tua. Ya, misal seorang duda punya 3 anak laki-laki. Umurnya si dudanya 50 tahun, anaknya paling tua umur 25 tahun misalnya. Lalu sekarang dia nikah lagi sama perempuan umur 20 tahun. Berarti istrinya sekarang lebih muda daripada anaknya yang pertama. Tetap ini ibunya ini. Mahram abadi. Kalau ayahnya sudah menikah, ini ibunya. Seperti ibu dia, mustahil. Nggak ada apa-apa, nggak boleh apa-apa. Sampai pernah di zaman Nabi SAW ada orang menikahi mantan istri ayahnya. Oleh Nabi SAW diutus seorang sahabat, disuruh hukum. Ya. Disuruh hukum, kemudian diambil hartanya sebagai harta rampasan perang, seperti rampasan perang. Itu bahaya sekali, nggak boleh gitu kan. Jadi mantan pasangan orang tua juga masuk di sini. Sama juga dengan tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada mantan anak mantu. Kalau sudah dinikahi oleh anak kita berarti mahram kita abadi walaupun anak kita cerai dengan pasangannya. Ini harus diketahui. Ini tingkat tertinggi dalam masalah zina, yaitu zina dengan siapa? Mahram. Bayangkan di sini riba. Kembali ke bahasan kita. Riba 73 tingkatan. Yang paling rendah orang berzina sama ibunya. Jadi terendahnya riba sama tertingginya zina. Selain 36 berzina tadi, ini sama dengan zina sama ibu sendiri. Nabi kasih contoh kalimat itu. Seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Dan pintu yang paling berat, ini hati-hati teman-teman. Pintu yang paling berat dalam masalah riba itu selevel setara dengan menodai kehormatan seorang muslim. Faham gak ini? Saya ulangi ya. Tertinggi dari zina adalah zina dengan mahram. Terendahnya riba sama dengan ini. Berarti riba ini berat sekali karena dia sama dengan hukumnya orang zina yang paling tinggi kan gitu. Tapi subhanallah ada yang lebih harus kita hati-hati. Tertingginya riba itu dosanya selevel dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Antum gosip, ngambil hartanya muslim, ya, apalah sakiti hatinya, itu sama dengan riba level ke-73. Ini hati-hati. Jangan antum buat masalah sama orang. Jangan sentuh hartanya orang, jangan hina orang, jangan caci maki, jangan buat musuh. Apalagi muslim, bahaya sekali. Bisa ditangkap gak bahayanya nih? Ya, mencoreng kehormatan seorang muslim, merusak namanya, menggibah dia, memfitnah dia, segala macam, membongkar-bongkar aibnya. Ini selevel dengan dosa tertingginya riba. Ini naudzubillah minasyaitonirrajim. Harus hati-hati. Makanya teman-teman bubar dari pengajian ini ingat semua. Saya punya masalah sama siapa, minta maaf, cari keridhoannya. Udah selesai. Kalau antum benar, tidak ada masalah. Antum punya hadiah nanti, dia bisa ambil pahala dia hari kiamat. Tapi kalau antum yang salah, jangan.
Ingat, tugas kita berbuat baik saat patuh sama Allah hanya sampai ajal datang. Itu saja. Sampai mati kok. Selesai. Habis mati kita tujuan sudah surga. Itu orang beriman, tahu rukun iman kita. Gak mungkin tidak. Kita ini semua tinggal tunggu itu. Dan ada banyak orang sebelum kita yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang jelek, yang gagah, yang semua ada. Tapi sudah mati semua. Kita juga begitu. Setiap, kata Hasan Basri, setiap kita ini, hai anak Adam, kau adalah bilangan. Setiap kau bangun di pagi hari, hilang satu bilanganmu. Semua kita akan mati. Mau kemana? Biar kita berotot, binaragawan, mati. Bruce Lee, ahli bela diri, mati. Mati. Dan itu tanggung jawab. Makanya masing-masing harus berpikir dengan akar cerdasnya. Allah berikan kita pikiran, hati nurani berpikir, teman-teman. Ya. Dan ingat, setiap ada penyampaian peringatan begini, tidak usah lihat yang bicara, jangan lihat saya, dengar apa yang disampaikan. Kalau benar menyentuh hati itu dari Allah SWT, ingin menyelamatkan antum sekalian. Hati-hati. Jangan sampai salah, ambil ilmunya, amalkan. Selamatkan diri sebelum terlambat. Di akhirat gak ada gunanya. Kalau sudah mati nyesel gak ada gunanya, karena siksaan Allah berat. Maka Allah ingatkan kita, orang yang diberikan peringatan oleh Allah melalui telinga, kata ulama, dan dia faham, dia ambil, dia selamat. Kalau tidak, Allah akan datangkan penyakit dalam tubuhnya. Cobaan-cobaan akan datang segala macam. Sampai kalau tidak ada, Allah akan mati. Dia tidak mau sadar, Allah matikan dalam dosa itu. Hati-hati.